Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki handphone Xiaomi yang apabila dicas dia tidak mau ngecas. Di sini saya akan memberikan cara sederhana atau trik untuk memperbaiki handphone Xiaomi yang tidak mau mengisi atau tidak mau ngecas. Kita coba untuk melakukan pengecasan seperti ini. Ada beberapa kemungkinan kondisi. Kemungkinan yang pertama adalah ketika kita cas dan handphone itu tidak mau bereaksi sama sekali dan handphone pun tidak mau menyala sama sekali. Kita asumsikan di sini kemungkinan pertamanya adalah handphone itu telah kehabisan baterainya. Dan kita akan mencoba untuk merespon handphone itu agar bisa mengisi kembali. Jika baterai itu berada di bawah titik nol atau minus nol, maka baterai itu tidak akan bisa diisi. Dia tidak akan merespon dengan pengisian. Oleh karena itu kita akan merespon terlebih dahulu dengan menekan tombol volume atas dengan power secara bersamaan. Kita tekan dan tahan, kemudian kita colok cas itu. Kita ulangi hal itu berulang-ulang sampai bisa merespon. Apabila memang benar handphone itu cuma sedikit saja kehabisan baterainya atau di bawah nol sedikit saja, tidak terlampau jauh, dia akan segera meresponnya. Tapi ketika handphone itu jauh sekali di bawah nol, dia pun tidak akan mau meresponnya. Dan kita harus berulang-ulang tadi tekan volume atas atau volume bawah bersama dengan tombol power. Kita tekan bersamaan, kemudian kita colok dengan menggunakan cas. Kita tunggu, kita tekan lagi, kita colok menggunakan cas lagi, kita tunggu lagi sampai beberapa kali sampai dia itu ada respon atau tidak merespon. Apabila tidak ada respon, kita akan membongkari handphonenya. Karena kita asumsikan asumsi yang pertama tadi, yaitu handphone mengalami kehabisan baterai. Untuk meyakinkannya tentu saja kita harus mengukurnya terlebih dahulu. Kita ukur dengan tester. Apabila memang isinya di bawah 3,6 volt, berarti memang baterai itu belum ada isinya atau baterai itu masih kosong atau di bawah 0. Apabila kita ukur ternyata memang di bawah 3,6, maka kita akan mengisi baterai tersebut dengan menggunakan power supply secara langsung seperti ini. Kita tempelkan saja untuk min dan plusnya, kita arahkan ke tempat yang benar, untuk plus ke tempat yang plus dan min ke tempat yang min, maka power supply itu akan menunjukkan bahwa bagian ampernya akan naik. Jika kita menggunakan power supply digital, tampilannya akan seperti ini. Kita perhatikan yang bawah itu berwarna biru akan menunjukkan ampernya berapa. Itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam pengisian baterai ini. Semakin tinggi ampere yang ditampilkan, maka baterai itu akan semakin kosong. Misalnya di situ tertulis atau tertera 1,12 atau 1,5 ke atas ampere, maka baterai itu dijamin masih kosong. Dan kita akan tetap melakukan pengisian seperti tadi, kita tempelkan saja terus sampai nilai ampernya itu turun menjadi di bawah 1 ampere. Seperti tadi sudah menunjukkan 0,9 atau 0,8, itu menunjukkan baterai sudah mulai ada isinya dan kita akan mencoba untuk mengecasnya kembali. Setelah kita cas, kita akan melihati apakah baterai itu sudah bisa mengisi atau tidak. Apabila problem memang berada pada baterainya yang kehabisan, maka dia akan segera mengisi. Tapi apabila problem itu berada pada casnya, maka kita akan menyalakan dulu terlebih dahulu handphonenya. Apabila handphone itu mau menyala tapi tidak mau mengecas, berarti memang ada masalah pada pengecasannya. Dan kita akan melanjutkan pada pengecasannya. Seperti ini, handphone sudah mau menyala, tapi ketika dicas dia tidak mau merespon. Kita akan melanjutkan pada perbaikan pada casnya. Kita akan menganalisa kembali pada bagian casnya dari konektor casnya terlebih dahulu. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada konektor casnya ini. Seperti halnya ketika kita cas, kadang-kadang dia mengisi, kadang-kadang dia tidak mau mengisi, atau kita colok cas tapi tidak mau mentok ke tempat yang seharusnya, atau seperti ada penghalang yang menghalangi kita memasukkan kabel casnya, atau ketika kita cas dia juga tidak mau merespon cas sama sekali. Di sini kita akan mencoba untuk memperhatikan bagian konektornya terlebih dahulu dan kita akan mencoba untuk membaiki konektornya saja. Apabila kalian mengalami kondisi seperti tadi, apabila dicas kadang-kadang ngisi, kadang-kadang enggak, apabila dicas kok mentok, nggak bisa mentok kabel casnya ini, konektor casnya ini kayak ada penghalang seperti itu, maka kita akan melakukan pembersihan pada konektor casnya seperti ini. Kita menggunakan jarum seperti ini,
dan kita bersihkan dan kita keluarkan kotoran-kotoran yang menghalangi konektor itu. Dan langkah kedua yang itu adalah kita akan membersihkan konektornya, bisa menggunakan seperti ini. Kita gunakan sikat gigi untuk membersihkannya, sikat gigi yang bekas ya. Kita cari bekas sikat gigi, dan ini adalah minyak kayu putih, juga bisa digunakan untuk cairan pembersihnya, atau bisa menggunakan thinner, atau bisa menggunakan alkohol, atau menggunakan alat pembersih apapun lah, seperti bensin dan sebagainya lah. Ya pokoknya alat pembersih ini mudah menguap. Dan kita coba akan membersihkan bagian konektornya itu. Kita bersihkan konektornya itu menggunakan cairan tadi, dan kita masukkan dan kita benar-benar membersihkannya sampai sebersih-bersihnya. Jangan sampai ada kotoran, dan kita yakinkan bahwa konektornya atau pin-pin interface daripada konektor itu bisa benar-benar bersih. Karena pada dasarnya tujuan kita adalah membersihkan pin-pin konektor pada interface-nya, yaitu adalah kuningan-kuningan yang ada di dalamnya itulah jalur pengecasannya, jalur data dan jalur lainnya pada jalur pengecasannya atau konektornya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Setelah kita melakukan pembersihan, kita lanjutkan dengan percobaan pengecasannya lagi. Apakah ketika kita cas sudah merespon dengan bagus ataukah masih bermasalah? Kalau masih bermasalah, kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu kita akan memperhatikan bagian soket fleksibelnya seperti ini. Ini adalah soket fleksibelnya, dan di bawah ini kita bersihkan, ini adalah soket bagian konektornya. Kita akan coba untuk membersihkannya terlebih dahulu, baik bagian soket pada fleksibelnya maupun bagian soket pada konektor, bahkan soket di mesinnya. Kita bersihkan secara seksama, kemudian kita akan pasang kembali. Karena sering sekali juga kerusakan pada handphone Xiaomi ini berada pada ini, yaitu pada soket fleksibelnya atau soket konektornya. Yaitu soket konektor ini kadang-kadang koneksi, kadang-kadang tidak koneksi, menyebabkan pengecasannya pun bermasalah. Jadi kita akan mencoba untuk membersihkannya, kemudian kita akan mencoba untuk mengecasnya kembali, sekalian untuk menganalisanya apakah benar-benar problem berada di bagian ini. Kita coba sambil cas serta menekan-nekan bagian soket konektornya, baik konektor bagian bawah atau konektor bagian mesinnya. Kita akan menganalisa apakah benar problem itu berada di situ. Ketika kita cas dan sambil menekan-nekannya, ternyata ada tegangan atau ampere yang masuk di casnya, ada kemungkinan problem memang berada di situ. Dan apabila kita tekan-tekan bagian atasnya sambil ditekan-tekan, ternyata bisa masuk, berarti memang problemnya ada di situ. Atau bagian bawahnya kita tekan-tekan dan bisa masuk, ternyata problemnya memang berada di situ. Dan apabila tetap kita tekan-tekan tapi tetap tidak masuk, mungkin problemnya ada di bagian lain. Jika kalian mengecas dengan menggunakan alat pengecasan digital seperti ini, maka akan kelihatan ampere yang masuknya. Dan apabila kita cas dan sambil kita tekan-tekan, apabila dia kadang-kadang mengisi atau kadang-kadang enggak, dan kita menggunakan alat ini akan mempermudah dalam menganalisanya apakah pengecasan itu sedang masuk atau tidak masuk. Bahkan kita bisa memperhatikan apakah pengecasannya itu bisa menambah ke HP atau tidak bisa menambah ke HP. Apabila memang benar permasalahannya ada pada soket casnya tadi, maka hal pertama yang kita lakukan yaitu memberikan ganjalan pada soketnya. Kita kasih aja ganjalan pada soket-soket, soket yang menuju papan bawah atau soket yang menuju LCD-nya. Semuanya kita kasih ganjalan. Dan kita lanjutkan dengan asumsi bahwa handphone itu masih tidak bisa mengecas. Hal yang kita lakukan berikutnya adalah melakukan pengukuran. Tentu saja kita akan melakukan pengukuran dengan seperti ini. Kita cas dan kita akan mengukur tegangan yang masuk. Kita akan ukur tegangan-tegangan yang masuk dengan mengukur pada konektor casnya dan mengukur pada soket konektor casnya. Biasanya jalur soketnya itu berada di pinggir-pinggirnya. Nah seperti ini adalah pinggir-pinggirnya. Apabila kita ukur dia telah masuk 5 volt, berarti kemungkinan pada konektor cas itu bisa dikatakan konektor cas itu normal karena mengeluarkan angka 5 volt pada pengecasannya. Apabila kita asumsikan bahwa dia normal, setelah dia kita yakinkan normal, kita akan melanjutkan pada pengukuran fleksibelnya. Kita yakinkan seperti ini, kita akan mengukur kembali, dan inilah tampak pengukurannya.
nampak ampernya naik 5 volt, dan kita akan mencoba untuk memasang soket baterainya bagian bawahnya. Kita pasang soket bagian bawahnya, kemudian kita ukur lagi untuk bagian atasnya ini. Kita yakinkan di sini juga akan keluar sekitar 5 volt seperti ini. Setelah keluar berarti kita bisa meyakinkan bahwa konektor dan soketnya, soket fleksibelnya bisa dikatakan normal. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan soket bagian atasnya, kemudian kita ukur kembali untuk bagian atasnya. Dan nampak di sini juga mengeluarkan 5 volt, berarti sampai di sini semua jalurnya terbukti normal. Apabila udah sejauh ini tapi masih tidak bisa mengecas, berarti kemungkinan kerusakan ada pada mesinnya. Bisa jadi OVP-nya, bisa jadi IC chassis-nya, bisa jadi IC power-nya. Kita akan menganalisisnya lebih lanjut lagi. Apabila berada di mesinnya, maka kita harus melanjutkan bagian mesinnya untuk melakukan pengukuran dan pengeksekusian di bagian IC atau driver-drivernya. Tapi dalam kebanyakan kasus trouble-nya itu hanya berkisar di konektor chassis seperti tadi, atau di fleksibelnya, atau di soket fleksibel, atau soket konektor bawahnya atau soket mesinnya yang akan kita perbaiki. Kebanyakannya masalah ada di situ. Seperti halnya handphone ini sendiri, ternyata masalahnya hanya ada pada konektor chassis-nya, yang dia ketika udah kita bersihkan seperti tadi, ternyata sampai saat ini dia mau mengisi seperti biasanya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.